Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat, masih diberi nikmat hingga kita bisa kembali bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Sekaligus nanti kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah tentang sholat kusuf dan khusuf, tentang gerhana matahari dan gerhana rembulan. Tapi agar kita bisa istiqomah, maka sedikit kami akan menyampaikan tafsir terlebih dahulu. Mari kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Allah senantiasa memudahkan kita dalam mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini satu ayat saja, yakni dalam ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Yang maknanya, waqalu, dan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu mereka berkata, lan tamassanan naru, kami itu tidak terkena api neraka illa ayyamam ma'dudah, kecuali hanya beberapa waktu saja. Kami itu mengakui akan masuk neraka, tapi hanya beberapa waktu saja. Kul, ucapkanlah Muhammad, attakhadtum indallahi ahda, apakah kamu mengucapkan itu karena telah menerima perjanjian dari Allah? Fala yukhlifallahu ahdahu, hingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berkata mengatasnamakan Allah pada perkara yang tidak kalian ketahui? Ayat ini merupakan ayat yang menjadi salah satu motif atau salah satu penyebab kenapa pada masa Rasulullah orang-orang Yahudi itu mereka begitu brutal. Mereka itu yakin bahwa yang dilakukannya salah.
Tapi kenapa mereka berani melakukan? Mereka itu tahu yang dilakukannya itu bertentangan dengan ajaran agama. Tapi kenapa mereka mau melakukan? Karena mereka punya keyakinan mereka kalau toh masuk di neraka hanya sebentar. Saya ulangi. Mereka yakin kalau masuk neraka hanya sebentar. Hanya 40 hari saja. Jadi kalau di dalam asbabun nuzul itu orang-orang Yahudi mereka mengatakan annal yahuda qalu lan tadkhulan nar illa nahlatal qasamil ayyam allati abadna fiha al-ijal arba'ina laila. Kami ini masuk neraka hanya seukuran 40 hari di mana leluhur kami pernah menyembah patung anak sapi. Ya Pak ya. Jadi mereka itu meskipun tahu salah tapi nggak takut dengan neraka. Saya ulangi. Meskipun tahu salah tapi nggak takut dengan neraka. Kenapa? Karena mereka punya satu keyakinan di neraka itu tidak kekal abadi tapi hanya 40 hari. Mampir sajalah. Maka ayat ini turun dalam rangka membantah orang seperti ini yang mereka itu meremehkan tentang neraka, mengatasnamakan Allah padahal Allah tidak pernah menetapkan begitu. Bahwasanya mereka mengatakan lantamassanan naru illa ayyamam ma'duda. Kami tidaklah masuk neraka kecuali hanya sebentar saja. Itu pernah terjadi. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, pada masa Rasulullah itu menaklukkan Khaybar. Ya Bunda ya, menaklukkan Khaybar. Pada saat itu Rasulullah itu dihidangi dengan kambing. Pada saat itu Rasulullah itu diracun. Ya, diracun. Karena Nabi dalam kambing itu yang paling disukai paha, maka bagian paha itulah yang diracuni, ditaburi racun. Yang lain enggak. Bagian kepala, bagian punggung, bagian yang lain enggak. Pokoknya bagian paha, apa itu, yang bagian belakang itu pokoknya yang ditaburi racun. Karena yakin Nabi pasti akan mengambil bagian itu. Tapi Rasulullah ini beliau dikawal oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril inilah yang menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril itu mengkabarkan tentang Nabi adanya racun ini. Pada saat itu Nabi kemudian memanggil orang yang mensuguhkan kambing tadi. Maka Nabi ijma'u liman kana minal yahudi hahuna, kumpulkan semua orang Yahudi di sini. Karena pada saat itu Khaybar sudah takluk pada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka, man abukum, siapa nama leluhur kalian? Semuanya menjawab, leluhur kami adalah fulan, fulan, fulan. Nabi mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Yang benar ayah kamu ini kan, yang benar ayah kamu ini kan, yang benar ayah kamu ini kan. Nabi membenarkan semua kedustaan mereka. Yang salah ini salah, yang benar ini salah, yang benar ini. Maka mereka tahu, sodaqta wa barorta, kamu benar Muhammad. Ya, kamu benar Muhammad. Terus summa qala lahum hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu. Kalau aku tanya sesuatu, kalian mau menjawab dengan jujur apa enggak? Mereka mengatakan, kami siap berkata jujur. Maka Rasulullah berkata, faqala lahum Rasulullah, man ahlun nar, siapa yang ahli neraka antara saya dengan kalian? Ya. Siapa yang ahli neraka? Mereka itu mengatakan, nakunu fiha yasiron summa takhlifuna fiha.
Kami nanti akan masuk neraka sebentar, setelah itu akan digantikan kamu dan umatmu. Mereka ngomong begitu. Nakunu fiha yasiron summa takhlifuna fiha. Kami akan masuk neraka sebentar. Setelah itu digantikan kalian Muhammad dan umat kalian dan umatmu Muhammad. Pada saat itu Rasulullah langsung mengatakan, "Ahbisu wallahi la nukhallifukum fiha abada." Kalian itu berbuat sangat kotor. Tidak mungkin kami umat Islam menggantikan kalian. Itu termasuk kedustaan mereka. Mereka tahu kita masuk neraka, tapi sebentar. Jelas ya Pak ya? Lalu Rasulullah itu mengatakan, hal antum sodiki angsain ing sa'altukum anhu. Na'am ya Abul Qasim, hal ja'altum fi hadisah summa. Kalau aku tanya, kalian jawab jujur enggak? Kami jawab jujur. Kalian meletakkan racun di kambing ini kan, daging kambing ini kan? Mereka mengatakan iya, kami mengatakan meletakkan racun di sana. Oleh Nabi ditanya, kenapa kalian meletakkan racun di daging kambing ini? Jawabannya itu luar biasa. Saya tuh waktu membaca ini, Masya Allah, gak kepikiran sama sekali. Mereka mengatakan, aradna in kunta kadiban nastari haminka wa in kunta nabiyan lam yadurru. Karena dalam pandangan kami Muhammad, kalau kamu nabi palsu, maka dengan racun itu kamu pasti akan mati. Selesai urusan. Dengan kamu mati maka kita bebas. Tapi bila kami memberi racun dan kamu memang betul-betul nabi, tenang saja, kamu nggak mungkin mati. Jadi mikirnya tuh begitu. Kalau memang kamu nabi, kamu selamat. Kalau kamu nggak nabi, kamu mati. Urusan beres. Luar biasa. Mereka tahu yang dilakukan salah, tapi karena tidak takut dengan adanya neraka. Makanya di dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak kenal orang yang mendustakan agama? Ayat itu diturunkan untuk orang-orang kafir. Seperti Abu Jahal, Abu Sofyan dan sebagainya. Pertanyaannya, mereka kan jelas-jelas kafir. Tapi kok apakah kamu tidak tahu orang yang mendustakan agama? Contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kok contohnya begitu? Enggak orang Islam. Karena makna ad-din di sana adalah al-jaza. Makna yang benar itu begini. Apakah kamu tidak mengenal orang yang mendustakan hari pembalasan di hari kiamat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak mengenal orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sampai seterusnya. Loh, kenapa? Ayat ini diturunkan kepada orang kafir, tapi maknanya mereka dianggap mendustakan agama. Karena agama yang dimaksud ini hari pembalasan, artinya meskipun orang itu kafir, tapi kalau dia takut tentang hari kiamat, itu akan mengerim dia melakukan kejahatan. Saya ulangi ini. Meskipun dia tidak Islam, selama dia takut dengan hari kiamat, hari pembalasan, dia itu akan mikir kalau melakukan sebuah kejahatan. Lah orang Yahudi itu mereka nggak takut dengan adanya kiamat. Berkali-kali Rasulullah itu mau dibunuh. Mikirnya sederhana. Kalau memang betul-betul Nabi pasti selamat, kalau nggak Nabi masalah beres. Ancaman karena sudah hilang. Jelas ya Pak ya? Nah ini makanya salah satu akar masalah kenapa orang-orang Yahudi begitu berani atau begitu brutal dalam menolak atau menentang dakwah Rasulullah, karena mereka punya satu keyakinan yang salah. Yakni mereka yakin masuk neraka tapi dianggapnya hanya sekitar 40 hari saja.
Maka ayat ini membantah itu. Nggak mungkin orang memiliki perjanjian dengan Allah seperti itu. Ya kalau di neraka ya kholidina fiha. Nah ini ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya kami akan membahas berkaitan dengan masalah sholat gerhana.